Islam di Nusantara begitu hebatnya. Islam di bukan Islam Nusantara, Islam di lo gitu, jangan salah paham. Begitu saja kok repot. Bagaimana kita supaya Islam berjalan dengan baik di Nusantara? Loh, jadi bukan budaya kita mengikuti orang lain, tidak, budaya yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, itulah maksudnya. Sedikit saya singgung supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذو الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه أما بعد Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, juga para habaib yang wajib untuk saya pribadi mencintainya kepada para beliau. Seandainya diri saya dari keturunan baginda Nabi, saya pun mewajibkan untuk mencintai keluarga Nabi. Seandainya saya kiai atau ajengan, juga wajib hukumnya untuk mencintai para ajengan atau para kiai itu sendiri. Malu rasanya apabila seseorang yang ditokohkan tidak mampu untuk memberi ketauladanan kepada umat dan pada masyarakat ini. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, dan orang yang selalu saya banggakan, adik kita, adik kami, adik saya, Bapak Kiai Uci sekeluarga. Tidak terlepas pula yang suka bergurau dengan saya ini Haji Agus Salim. Di mana orangnya itu tadi? Oh, di belakang oleh. Iya.
dan beberapa tokoh-tokoh, maaf saja yang saya tidak bisa mampu menyebutkan satu persatu. Juga anak saya, adik saya, cucu guru saya, Habib Salim bin Salahuddin bin Salim bin Jundan, Al-Syekh Abi Bakar Al-Alawi, dan saudaraku Bapak Mayor Jenderal As-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Syauqi Al-Aidarus, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat ada beberapa ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini tanda pengwisudaan tanpa melalui perguruan tinggi, karena ayat ini yang mewisuda kepada ulama atau aulia, yang mewisuda langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula diwisuda oleh semulia-mulia segala kekasih Allah, yang setiap hari kewajiban kita semuanya untuk mensyukuri. Tidak cukup ucapan hanya terima kasih atau hatur nuhun. Memang hatur nuhun teh terlalu hampang dibanding ucapan yang lain. Terima kasih hatur nuhun, cek orang Jawa mah matur kesuwun, meureun ucapan Sunda mah hatur nuhun. Duka ku kituna abdi mah terang nama sekedik, selanjutnya mah duka teuing cek urang ngomong mah. Saya masih belajar bahasa Sunda, jadi saya takut kalau salah di tengah jalan. Tapi terkadang tertarik juga, karena didorong satu nafsu, sok ingin tahu. Jadi salah-salah pun dipaksakan, sebab mempunyai keyakinan kalau salah di daerah Pasundan ngomong Sundan masih mending, berarti masih aya anu ngabenerkeun. Tapi lamun ngomong Sunda di Jawa Tengah bu di Jawa Timur saha nu terang. Mohon abdi pernah ke Jawa Timur, kepleset dina omongan bade meser gedang. Ari gedang di daerah Jawa Tengah teh cau. Ari gedang teh lamun di Jawa Tengah cau, lamun di dieu pepaya kates. Bisa pahin gitu teh. Keseliru. Kina naon sok ngomong Sunda lain di tempat. Nah, jadi lamun salah ge paling nu terang sering-serikeun sorangan. Tapi makal resan wengi ieu di daerah Pasundan jadi salah-salah ge wani abdi mah. Sebab lingkunganna lingkungan Sunda. Jadi lamun salah ayeuna ngalereskeun gitu. Duka kasar nu halusna urang mah teu terang teh. Tapi sayangnya di Sunda lain kawas di Jawa. Ari di Jawa seueur kopi, ari di dieu mah teu aya kopi. Sekedik-sekedik naon teh, kumaha teh teu aya, naon kopi gitu teh. Ayana teh naon teh, kumaha teh, sampai ke sedulur ge teteh cenah. Ya mah punten bae mah tos wengi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita mengetahui mengucapkan hatur nuhun, kira-kiranya mampu tidak kita membawa buahnya kalimat hatur nuhun untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang paling sulit. Teori mah gampang. Contohnya
barudak kesepuhna. Bagaimana susahnya kedua orang tua untuk mencarikan nafkah. Anak istrinya dari semenjak kecil sampai dewasa ada yang ada di dalam perguruan tinggi, ada yang ada di dalam pesantren dan lain sebagainya. Itu menjadi harapan setiap orang mantua. Cek pripaos kajenting nu bodoh masing kuring asal ulah nurun ke barudak, ulah nurun ke anak. Teu teuingeun saumpamana nurun ke anak. Eta cerikna kesepuan namun wengi nuhun ka pangeran, nuhun ka Gusti. Sebab malu rasanya kalau punya anak sehingga menarik kedua orang tua atau gurunya, memalukan kedua orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala telah mengangkat umatnya afdalil ummah, tapi kita tidak menyadari apa afdalil ummah tersebut. Lalu harus bagaimana kita bisa membawa kalimah afdalil ummah? Ini yang paling sulit. Rasulullah manusia, bukan sembarang manusia. Manusia luar biasa. Kalau ada umpamanya mengatakan Rasulullah kan manusia biasa, Bib. Loh kalau manusia Rasulullah manusia biasa, lalu ente sama ana ini jadinya apa? Ana sendiri suka bertanya begitu. Bib, kalau Rasulullah manusia, kan manusia biasa. Benar manusia biasa. Saumpamanya Rasulullah manusia biasa, lalu nilainya ente sama ana apa? Ini mestinya harus bertanya pada diri sendiri. Baru kita akan mengatakan Rasulullah adalah manusia luar biasa, yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan panggilan namanya belaka. Kalau Allah Ta'ala memanggil para nabi-nabinya terdahulu, memanggil dengan namanya belaka. Ya Musa wa ya Isa wa ya Zakaria wa Yahya wa ya Ibrahim. Tapi tidak ada satu ayat kalimatun nida yang memanggil kepada Rasulullah ya Muhammad atau ya Ahmad. Cari dari mulai alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas. Ada tidak? Ada kalimatun nida. Justru dipanggil dengan kebesaran-kebesarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memanggil? Yang hebat, yang menciptakan. Nah kalau yang menciptakan saja menghormati atas ciptaannya, lalu kita ini nilainya apa? Karena panggilan itu mengangkat kewibawaan. Jangan dikira memanggil itu hanya satu penghormatan. Baik gerak. Saumpamana di dia aya paku kapungkur duka ayeuna namanya panginten Pak Lurah. Masih aya kene. Paku Pak Lurah. Peda Pak Lurah na masih anom keneh sim abdi nu rumangsa sepuh teh manggilna sakumaha karep daek serangan wae. Wu, ti mana wu? Rah, ti mana rah? Padahal panggilan ini tidak sadar menjatuhkan dirinya sendiri, seolah-olah bangga karena umurnya lebih tua. Sadar atau tidak? Bagaimana Pak Lurah itu akan berwibawa? Karena kita sendiri dalam panggilan saja kurang bisa menghormati. Sudah Pak, cukuplah, kita mau bicara, tolong jangan diganggu dulu, biar gampang nanti kalau saya dahaga saya minta, itu saja. Kita memanggil Pak Lurah karena sudah diangkat menjadi bapaknya sekampung.
Wajar kalau kita memanggil Pak Lurah sekalipun umurnya masih muda. Kalau beliau masih muda sebaya anak saya memanggil Nak Lurah. Kalau dia pernah kakak, Mas Lurah, Kang Lurah, dan lain sebagainya. Masyarakat awam akan menengok, ya Allah, yai anu segitu sepuh nage lamun ninggalan nimbalan Pak Lurah, ge henteu purun rah ti mana rah pake Pak Lurah, padahal masih suana umurna melangkung sepuh. Kata masyarakat, kumaha sim abdi henteu ngahormatan kepada Pak Lurah, sedeng kesepuhan ge segitu hormatna sareng pala lurahna wibawa di sini. Kalau wibawa lurahnya sudah meningkat karena kita, orang akan kurang ajar, akan macam-macam di desa ini takut karena masyarakatnya sangat hormat. Itu baru kepala desa, belum kepada Pak Bupati, belum kepada Pak Gubernur, lebih jauh lagi kepada semulia-mulia segala kekasih Allah. Kalau kita memanggil baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad, bukan Muhammad bersabda, Muhammad berkata, Muhammad adik lu. Disinilah kemerosotan sebagian umat Islam karena memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad saja. Merosot. Karena apa? Bukan Rasulullah yang wibawanya turun, justru umat itu sendirilah yang turun kewibawaannya. Sepele kelihatannya panggilan. La taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini, kata Allah Ta'ala sabdanya, sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Maka Allah Ta'ala memberikan contoh, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, dan lain sebagainya. Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Sedangkan salawat saja yang diberikan kepada Rasulullah berbeda dengan yang diberikan kepada para anbiya terdahulu. Kalau salawatillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan salawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Dijawab oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan, Syed Ahmad At-Tijani, Sidi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Syed Ahmad bin Idris Al-Hasani. Dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Al-Thqalani. Dijawab oleh Sidi Abu Bakar Jalaluddin Asyuti yang mentafsirkan Quran diberi nama Jalalain. Dan banyak berapa tokoh-tokoh seperti Muhammad ibnu Iraq, Muhammad Ghawthullah, Sidi Abdul Latif Al-Khalwati, Said Umar Suhrawardi, apalagi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pangkatnya Sultanul Aulia wal Arifin, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ahmad Al-Rifai, Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi, Sayyidi Syabil Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamdani, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau memanggil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh ta'dziman. Seandainya seandainya beliau membaca salawat yang ma'thurah, tidak ada lafzu siyadah, Allahumma salli ala Muhammad, beliau menempatkan dirinya sebagai murid.
sedang berguru kepada seorang guru yang tidak ada bandingan. Bisa kagak kira-kiranya? Kalau tidak bisa, pakai Sayyidina. Sebab ketika ayat ini turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'bil Ahbar bertanya kepada Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Hebatnya kalimahnya kaifa nusalli. Padahal kalau orang ahli nahwu mufrad tidak menggunakan kalimatul jama', tapi menggunakan kalimah jama'. Kaifa nusalli nahnu. Itu hebatnya. Karena apa? Adab. Menggunakan lafzun nahnu adaban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saumpamana seorang santri minta ijazah kepada guru, tidak pernah mengatakan kaula nuhunkeun ijazah kitu panjenengan ki ajengan, tidak. Aduh ajengan kaula sadaya teh nuhunkeun ijazah ti panjenengan, padahal yang minta satu. Apa? Ta'diman lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalimah kaifa nahnu pakainya kaifa nahnu nusalli alaika. Begitu juga kalimah nahnu menunjukkan ketawaduan. Segi ayat justru sahabat Ka'ab benar. Karena apa? Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu, bukan kalimah sallu atau salli, bukan, kalimahnya jamak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, maka sahabat Ka'ab menggunakan kaifa nusalli alaika. Itu hebatnya para sahabat, halus sekali. Rasulullah berdiam diri atas pertanyaan sahabat Ka'ab. Apa sebabnya? Rasulullah mengerti maksud tujuan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini mengerti sekali Rasulullah. Karena ini jalan wasitoh untuk umat. Rasulullah tidak kurang-kurang rahmat, dipenuhi sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Mengapa umatnya masih diperintahkan untuk membaca salawat ittisal, untuk silaturahmi umat kepada nabinya? Kalau kita ingin silaturahmi kepada Allah, fa'alaikum biqiraatil Qur'an. Dan barang siapa ingin silaturahmi kepada baginda Nabi, bacalah sunnahnya dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada kita silaturahmi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira dengan salawat kita Rasulullah untung, sama sekali tidak. Karena makna salawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi, apa maknanya? Salatan makrunatan bita'dim. Ini bedanya. Kalau yang diberikan kepada para nabi yang terdahulu, salatan rahmatan mutlak. Tapi kalau kepada baginda Nabi, salatan rahmatan makrunatan bitakzim, disertai mengagungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hebatnya. Maka jawabnya Rasulullah bukan qul, tapi jawabnya Rasulullah qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ka'ab karena tanya sedang dididik oleh gurunya,
tidak berani menambah mengurangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu tarbiyah guru kepada muridnya, muridnya sam'an wa ta'atan. Silakan kalau kita semuanya seperti sahabat Ka'ab membaca tanpa sayyidina. Nah kalau kita belum bisa, pakai sayyidina lah. Nah itu perbedaannya. Ini pun pendapat guru saya, bukan pendapat Habib Lutfi. Saya belajar kok kepada syekhuna wa ustadina wa mursidina waliyyu min awliya illa al-hafidh wal ghawthul zamani Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali Purwokerto. Itulah dia jago selawat. Ini satu contoh. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Ta'ala tempat turunnya Al-Quran. Wa mahbatu Jibril fil laili wan nahar. Turunnya malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Jadi orang yang mengerti Quran sedalam-dalamnya Al-Quran ialah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam Al-Quran tersebut kalamullahil qadim kadzatihi wa sairi sifatih wa af'alih. Inilah. Dan Rasulullah mengerti sekali apa yang diturunkan kepadanya sampai Allah Ta'ala berfirman qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, seandainya lautan ini aku jadikan tinta, tidak akan mampu menafsirkan kalimati rabbi yang diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak perlu menulis, maka Rasulullah tidak perlu membaca, karena apa yang diberikan kepada baginda Nabi, lautan begitu luasnya pun tidak mampu akan menafsirkan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah kalimat Rabbi. Disinilah definisi kalimah Nabiyil Ummi, ma yahtaj ila huruf. Rasulullah tidak butuh huruf, tidak butuh membaca, tapi Rasulullah perlu dibaca, perlu ditulis. Itu makna Nabiyil Ummi, luar biasa. Dan di dalam Al-Quran juga tertera di dalam Al-Quran atas kesaksian Allah tentang kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebesaran baginda Nabi. Siapa yang menyaksikan? Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan dan ditandai dengan kesaksiannya ayat yang telah diturunkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Di antara kebesaran baginda Nabi apa? Satu ayat saja saya beri contoh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil lahiril ayat. Di sini ada beberapa hak. Pertama, subhanalladzi asra. Ketika Allah Ta'ala mengangkat, memperjalankan baginda Nabi, tolong, ini hak kodrat iradatnya Allah Ta'ala. Mutlak di tangan, di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong akal taruh belakang dulu, iman dipasang di depan. Kalau orang memahami mukjizat dan memahami al-karamatil aulia, iman yang di depan, akal yang di belakang. Tidak bakal ketemu
kalau akal di depan, terkecuali akal dikembalikan kepada yang menciptakan akal, baru masuk akal. Kalau akalnya tidak dimasukkan kepada yang menciptakan akal, sampai kapanpun. Contohnya orang wudu, begitu setelah mengambil air wudu, cai wudu, hitut, batal. Sebetulnya secara logika ambil air saja, diusap bawah, selesai. Mengapa yang keluar angin bawah, yang dicuci mukanya? Akal menolak. Coba kalau kentut ambil wudhu lagi, yang dicuci bawah apa atas? Padahal yang keluar angin mana? Atas atau bawah? Aneh, tidak masuk akal itu. Jadi kalau serba menuntut masuk akal, ya sorry. Banyak yang tidak masuk akal mau mengukur kekuasaan Allah Ta'ala. Hayhata hasya wa kalla. Seperti satu ayat contoh, wawunya wawu qasam. Saya berani berbicara begini karena banyak mas santri biasanya i'rabnya, belajar nahwunya, sorofnya lumayan sampai amriti ibnu akilnya paling tidak. Loh, saya tidak tanya para ustadz atau para ajengan, yang jelas anak-anak santri kita paling tidak jurumiyah telah belajar. Di situ ada kalimat, ada satu huruf yang disebut wawu qasam, bukan wawu ataf. Maknanya wawu qasam demi, bukan dan. Masa Allah Ta'ala kok sumpah dengan makhluknya? Wassama'i wattariq, demi langit dan jalan. Loh, ada lagi wasyamsi waduhaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama wasyamsi, matahari. Aneh. Tapi kalau orang mengerti kegunaan wawu qasam, lu lain. Ini bagian daripada mu'adzam nafsah. Demi kudrat iradatku, woi, hebat di sini. Bi'adzamati wa jalali wa jamali wa izzati wa kudrati wa iradati, aku ciptakan langit. Loh, itu maknanya bukan demi langit. Allah Ta'ala kok mengkultuskan ciptaannya. Maka tidak usah ribut Sayyidina. Sayyidina percuma saja, kalau nggak bisa ngaji percuma. Itulah. Apalagi ada hadis yang sebetulnya hadis itu masih untung, dhaif saja untung. La aslalahu. Kalimah la tusayyiduni, ajib, ini dari mana nahwunya, sarafnya? Apakah kalimah pertamanya sayyidun? Bukan sadaya, sawidu, taswidan, taswidatan. Mestinya kalau itu hadis sahih, mustahil bagi Nabi mengucapkan satu hadis salah. Seandainya Rasulullah sampai salah mengucapkan, bagaimana Quran nanti? Mestinya la tusawwiduni. Kalau benar ini hadis, bukan la tusayyiduni. Ini gila. Belajar di pentingnya bibinawan ini di sinilah. Wa kadzalik dalam subhanalladzi asra kembali, maha suci Allah. Kalau kita mau naik pesawat saja, aduh, telinganya kalau sudah take off ini terkadang yang tidak kuat kasih permen supaya bergoyang terus telinganya terkendali. Kalau tidak kasih kapuk atau gimana, sebab tekanan mesin itu luar biasa ketika take off. Begitu juga waktu turun landing, wah luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesawat yang begitu hebatnya,
mesinnya berjalan semuanya. Belum kalau kita mau naik Apollo, pakaiannya astronot itu rapat sekali. Rasulullah tidak. Isra Mi'raj pakai jubahnya yang masih dipakai, sandalnya pun masih dipakai, naik buruk, kecepatannya lebih 3 kali suara kecepatan. Belum apa-apa kecepatannya. Saumpama nasim abdi sareng panjenengan, pakai pakaian usai, pakaian biasa baik, diboncengkan naik Honda roda 2, ngebut 90 kilometer per jam atau 100 kilometer per jam, langsung sampai rumah kerokan, masuk angin. Apalagi yang sudah dapat umur, langsung gak batuk-batuk aja untung. Ini Rasulullah tidak. Kecepatan yang luar, justru di tempat yang ketinggian yang luar biasa, Rasulullah masih bisa melihat bagaimana unta-unta yang perjalanan lalu lantang dalam kafilah. Kan lebih tinggi, ke satu titik cahaya. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah bagian di antara mewakili umat. Mewakili umat apa? Nanti akan disampaikan kepada umat. Kalau Rasulullah yakin, jelas yakin 1000%, bukan 100% lagi. Apa di antaranya? Wasyamsi tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjinil qadim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ada apa di at-tariq tersebut? Buruj-buruj yang apa dalam lingkup bumi ini, berapa juta planet, miliar planet-planet, dan berita apa bintang-bintang yang ada. Di tengah laut apa dinamanya Tariq tersebut. Apakah matahari bulan juga tidak beredar di dalam at-Tariq, dalam planet-planet tersebut? Bagaimana pantulan cahaya matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Rasulullah menyaksikan dengan dekat sekali bagaimana wasyamsi tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi seandainya Rasulullah meru'yat dengan kacamata beliau sendiri, itu tahu wasyamsi tajri li mustaqarrillah. Menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana meru'yat, tidak pakai dhon lagi. Kalau kita menulis qat'i-qat'inya dalam ilmu hisab, tanggal 1 pasti tanggal sekian, tetap hukumnya dhon. Jangan dikira itu sudah sahih. Tunggu dulu, ru'yat dulu. Jangan salah faham. Oh dulu kan baginda Nabi belum menemukan alat ini. La ilaha illallah, rendah betul ucapannya. Matanya Rasulullah ini tahu sampai Lauhil Mahfuz. Pendengaran Rasulullah sampai kolam. Mustahil matahari yang lebih rendah Rasulullah tidak mengetahui, atau bulan yang lebih dekat. Ya apakah itu jangan berlebihan? Lu kok berlebihan gimana? Memang Allah Ta'ala menciptakan demikian. Kalau berlebihan itu kalau ente yang menciptakan. Loh itulah. Kalau Allah Ta'ala yang menciptakan, apakah kita tidak beriman kalau Allah Ta'ala kuasa? Bahaya malahan untuk dirinya sendiri. Loh disinilah kebesaran Rasulullah. Langsung saja minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada apa dari masjidil haram, dari masjidil aqsa? Ingat, di situ ada sejarah.
Sejarah bagaimana Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, bukan Ka'bah partai loh, maaf. Tapi Baitullah. Maaf. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Penuh dengan sejarah. Bagaimana sejarah Siti Hajar, bagaimana mencarikan setetes air untuk putranya Nabi Allah Ismail, dan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim menerima perintah dari Allah karena nadarnya. Hebat Nabi Allah Ibrahim karena janjinya kepada Allah, akhirnya menerima perintah dari Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya karena janjinya. Itu hebatnya. Itulah didikan dari Allah Ta'ala sebagai seorang bapak dan Nabi Rasul. Pemimpin bukan berebut untuk menjadi pemimpin, tapi mempersiapkan dirinya untuk memimpin. Itu hebatnya. Dan Nabi Allah Ismail seputra, filosofinya memberikan satu contoh, rakyat yang siap dipimpin, anak yang siap dipimpin, yang mimpin siap memimpin, yang dipimpin siap dipimpin, aman. Itulah. Tapi kalau dua-duanya sudah tidak siap memimpin, yang dipimpin tidak siap dipimpin, isinya apa? Tuding menuding, nyalah menyalahkan, akhirnya rahmatnya tidak turun, diangkat oleh Allah Ta'ala barokahnya, ekonominya berantakan dan lain sebagainya. Maka jangan menyalahkan, ayo korek introspeksi kita masing-masing. Nah itulah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah disitulah. Mengapa korbannya kambing? Ringkas saja karena sudah malam. Coba, kenapa kambing? Kambing yang bersih. Kambing itu kalau makan jatuh bau tanah, tidak mau makan. Itu ciri khas kambing. Dan ikannya kena air sedikit manja, terus keras. Jadi kalau mau masak ikan kambing, airnya harus mendidih dahulu, baru lauk ikannya itu kita masukkan. Kalau belum mendidih, lepas, walaupun kambingnya muda, tetap lihat sekali. Itu manjanya ikan kambing. Habis kena jeroan, lalu cepat pegang daging, langsung apek dagingnya. Karena apa? Jeroan itu tadi. Itu sangat manja, hayawan yang sangat bersih. Jadi, adakah pangkat yang melebihi para rasul dan para nabi? Saya tanya. Ada enggak? Pangkat yang melebihi para nabi dan para rasul ada enggak? Tidak ada. Pangkat tertinggi nabi dan rasul. Seandainya yang untuk korban Nabi Ismail mengandung darah tinggi, kolesterol, kira-kiranya pantas tidak? Jadi serendah itukah Allah Ta'ala mengganti korbannya Nabi Ismail yang kandungannya darah tinggi, kolesterol, apalagi akan dibagikan kepada fuqara wal masakin. Begitulah rendahnya fuqara wal masakin menerima daging yang penuh kolesterol dan darah tinggi. Pikir itu, jangan asak-asak ngomong kolesterol, bludrak-bludrak kambing disalahkan. Itu urusannya kepada Nabi Ismail itu nanti. Bagaimana pripun? Ya bagaimana ya bagi rata. Itulah sejarah. Juga di Masjidil Aqsa, kaya sejarah. Tapi kalau peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak dipelihara, lalu bagaimana umat ini mengenal sejarah? Keparmen obor.
Maka untuk menghidupkan kembali sejarah, maka perlu adanya maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu adanya peningkatan haul, riwayat hidup memperingati wafatnya ajengan fulan. Seandainya haul setiap satu desa ada ulamanya di hauli, ulama sini di hauli, nanti waktu bulan maulud luar biasa, insya Allah Indonesia tidak mudah digoyang. Karena apa? Kaya dengan sholawat. Hadis di dalam kitab Mukasyfatul Qulub halaman 64. Li Imamun Al-Ghazali, hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacakan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala menjadikan salawat tersebut suhubun, mega yang putih diambilkan dari lautan rahmatnya Allah Ta'ala, dan akan menjadi embun apabila suhub atau awan itu turun ke bumi, akan menjadi emas. Kalau diturunkan ke gunung, akan menjadi fiddah, perak. Kalau diturunkan kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Itu selawat. Apa artinya? Kalau diturunkan bumi menjadi emas, lalu menjadi emas kita bongkar 1 tetes, itu kemana itu emasnya? Bukan itu. Tanah yang gersang sebab bisolat al-Nabi akan subur. Yang sulit untuk mencari sumber air, akan keluar airnya. Min barakati sholat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila turun di gunung sekarang banyak penyakitnya, masuk angin cepat, sedikit mengeluarkan debu, sebentar sudah lagi gitu. Dari mulai di Sumatera belum yang lain-lainnya. Karena apa? Tidak kebagian fiddah, pendingin. Padahal selawat ini kalau diturunkan ke gunung-gunung, dingin, fiddah, itu maknanya dingin, mas, kayak perak putih, pendingin, gunungnya ikut dingin, buminya ikut subur, luar biasa itu salawat. Nah, bagaimana orangnya? Orangnya saja pecinta Nabi, orangnya pecinta ulama. Tidak bakal kalau rahmat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sekarang kejadian yang demikian? Sabda Nabi setelah berkata sebelumnya, bila mana umat ini lari dengan ulama, lari dari ulama, 3 perkara akan diturunkan. 1 saja kita buka. Apa diantaranya? Wa yarfa'allahul barakah bin ma'isyatihi, diangkat barokah dari dunia ekonominya. Mau ngomong apa? Itu baru lari dari baginda Nabi. Nah, bagaimana kalau lari dari ulama? Bagaimana kalau lari dari baginda Nabi? Lari dari ulama saja rafa'ullahul barokah. Syarat anak paling cepat mudah berani sama orang tua. Murid alim sedikit saja sudah berani menyalahkan gurunya. Top walhid, luar binasa. Inilah karena apa? Yarfa'ullahul barakah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kembali tadi bahwa sejarah itu sangat penting sekali. Maka dengan haulnya kiai untuk membangkitkan kembali turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah kepada kita semuanya. Yang kedua, kita tahu kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai ila sidratil muntaha. Jaiz Allah Ta'ala menempatkan baginda Nabi seperti Allah Ta'ala menempatkan Nabi Allah Musa di gunung Turisin,
Bukan berarti Allah Ta'ala bertempat di Gunung Turisin atau Allah Ta'ala bertempat di Sidratul Muntaha. Tidak. Jaiz Allah Ta'ala menempatkan baginda Nabi. Tapi pertemuannya baginda Nabi dengan Allah Ta'ala tetap mukhalafatul lil hawa. Luar biasa. Begitu ketemu dengan Allah Ta'ala, assalamualaikum, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa isinya rahmatullahi wa barakatuh? Ilmullah, ulumil Quran, dan kebesaran-kebesaran lainnya dimasukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah kita baginda Sayyidina Muhammad SAW luar biasa, mendapat pemberian dari Allah, kehormatan dari Allah yang luar biasa. Masih ingat kepada anak, cucu atau umatnya khususnya. Jangan saya saja ya Allah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, mendaftarkan umatnya. Kita berbicara sendiri di luar Nabi. Anak-anak kita dapat rezeki banyak. Alhamdulillah. Habis panen atau bagaimana atau jual beli dapat untung. Sekali-kali mayoran nyate. Kira-kira sedang nyate itu terbayang tidak emak, embu, bapak di mata kita? Kira-kiranya ingat, ya Allah, mak kita kalau dulu waktu kecil saya terkadang mak sampai enggak makan, perlukan supaya kita supaya enggak lapar. Mak sayangnya mak kita baru pakaiannya hanya dua helai, 2 lembar, pakaiannya enggak pernah ganti, cuma dua-duanya saja. Padahal uangnya ada demi anak-anaknya untuk sekolah, pakaian sekolah dan lain sebagainya. Kalau ketika anak-anak itu sakit, apa kata orang tua? Ya Allah, jangan jatuh ke anak saya Gusti, nuhun ke abdi wae Gusti, nuhun Gusti. Diminta sakitnya anak oleh orang tuanya. Masa kita baru makan sate 5 biji saja sudah lupa sama orang tua. Lalu kalau kaya mau apa? Coba jawab. Coba bawa mie ke kesukaannya orang tua, belikan dulu mie atau sate dan sebagainya. 2 bungkus, kita masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nak? Mak dari warung mie. Ya Allah, mie mau dahar ingat ke mie mak. Kumaha dari mak resepana mie. Naon itu teh? Mie. Masya Allah, keleresan pisan. Coba. Padahal emak baru makan, tapi untuk membahagiakan anak. Coba nyicipan. Itu hebatnya orang tua. Padahal baru makan. Begitu Cismi, nangis hatinya. Lu kok bisa tahu kalau nangis hati? Saya orang tua, saya punya anak, cucu saya 14. Jadi saya merasakan bagaimana anak-anak saya. Kalau saya belum mempunyai keturunan, mungkin masih khayalan. Saya tengah malam dibawakan mie masih hangat sama anak saya. Bah, udah senengannya bah, apa? Mie ini kebenaran enak betul. Begitu makan bah, dibukakan sedih, nangis hati saya. Ya Allah, kamu pendapatannya belum seberapa, kamu kok masih ingat sama orang tua? Ya Allah, semoga kau jadi anak yang mulia, semoga engkau diberi dunia yang barokah, semoga engkau dunia diberi kamu kemudahan dalam mencari dunia dan lain sebagainya. Mie 1 bungkus doanya melebihi gunung Karang besarnya.
santri parantos mulang di mengajar di kampung. Alhamdulillah. Bagaimana saya bisa taat khidmah kepada guru saya? Satu contoh umpamanya, bagaimana ya Allah? Kalau membuka kitab, saya ingat waktu kitab ini bab toharoh itu, ajengan tuh kalau mulang kok enak begini-begini ya. Saya mau meniru. Begitu punya santri, ini menurut guru saya kalau mengajar ini begini dulu. Sampaikan, tidak berani berkata pendapat saya. Itu hebatnya. Subhanallah. Terkadang muncul kiai bekas, la haula wala quwata illa billah, di kampungnya belajar sama kiai yang disebut kiai kampung. Kan tidak ada kiai kampung, kiai kota. Saya sebegini besarnya belum pernah ziarah ke wali Arab, wali Jawa, belum pernah, wali Sunda. Kalau waliullah, iya, bukan kebetulan yang diangkat wali, ada orang Jawanya, ada orang Arabnya, ada orang Sundanya, tapi statusnya wali bukan wali Jawa, wali Arab, yang ada waliullah baru itu yang kita ziarahi, bukan wali Arab. Yalah, iya kan? Makanya jangan misah-misahkan. Di Indonesia itu luas. Ketika wali 9 belum masuk ke Indonesia, beliau sudah mempelajari bagaimana membuat adaptasi supaya tidak bersentuhan. Itu hebatnya. Belajar dulu di India. Di mana di India sumbernya agama Hindu, agama Buddha. Sedangkan di Indonesia dua agama ini penganutnya luar biasa. Ngerti supaya tidak menyentuh bagaimana kedamaian yang diajarkan. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus pada waktu itu untuk melancarkan dakwahnya. Biasanya orang Hindu khususnya mengkaromatkan kepada sapi. Tidak pernah Sunan Kudus menyinggung, terutama kalau bulan-bulan kurban menyembelih sapi. Sunan Kudus melarang. Hebat sampai segitu jauh. Sampai sekarang orang Kudus tidak berani motong sapi. Kurban ya kerbau, punya gawe kerbau. Mau percaya atau tidak, tanya sama orang Kudusnya. Kalau dia berani potong sapi, subhanallah, Allah Ta'ala memberikan langsung fakir dia. Itu karomah Kanjeng Sunan. Oh, itu ternyata Islam di Nusantara begitu hebatnya. Islam di bukan Islam Nusantara, Islam di Lo gitu, jangan salah paham. Begitu saja kok repot. Kayak satu contoh, hormat senjata, kurang. Apa bedilnya diangkat terlalu hormat begini? Tidak hormat dengan senjata, hormat pakai senjata. Tapi aba-abanya hormat senjata, gerak. Islam Nusantara, gerak. Padahal Islam di Nusantara. Maulud di Aceh lain, maulud di Banten lain, maulud di daerah Kuningan lain, lagu-lagunya yang dibaca sama. Tapi kalau di Kuningan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Allah Allah sholawatullah alaika. Lagu ini. Ada lagi yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kuningan, Jawa Tengah lain lagi.
Salawatannya saja terkadang beda, bacaannya bener tapi ada yang beda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan fi dawami mulki lahi sayyidina Umar Usman wa Ali. Ainnya jadi tapi daerah Indramayu sebagian lain lagi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Itu perlu dibenahi. Tapi budayanya seperti dalam maulud dan sebagainya berbeda. Madura sendiri itu kekayaan budaya Islam yang diterapkan di Nusantara. Loh itu jangan salah wal faham. Bagaimana kita supaya Islam berjalan dengan baik di Nusantara? Loh, jadi bukan budaya kita mengikuti orang lain, tidak, budaya yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, itulah maksudnya. Sedikit saya singgung supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada Rasulullah SAW. Tadi sampai Sidratil Muntaha. Rasulullah ingat kepada umatnya. Nah, bagaimana kita ingat kepada Rasulullah? Kalau kita sering membaca salawat, kalau membaca zikir, kita ingat kepada Allah, merasa dilihat dan didengar. Ketika kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ingat kepada sunnahnya, akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama memang belum apa-apa, nanti lama-lama akan kena juga. Waktu mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kayak apa nikmatnya? Hadir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimahnya mukhatab. Mana tidak bisa dilihat? Ya banyak yang nggak bisa dilihat. Kok Rasulullah mahallul qiyam, kita kan tidak bisa melihat, banyak yang tidak bisa melihat. Loh, bisa merasakan tapi tidak bisa melihat, banyak. Orang jadi pengantin enak, nikmat, di singgasana duduk berdua, tapi nikmatnya kayak apa? Bisa memberi contoh enggak? Apa kayak makan mangga, apa kayak makan apel? Bisa enggak? Itu belum diranjang, masih di pelaminan. Nggak bisa kayak mencontohkan kayak apa nggak bisa. Padahal melihat enggak, melihat masih jadi pengantin. Tapi nikmatnya, waktu takbiran pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cerit, meneteskan air mata tidak kerasa. Padahal kalau ditangisi apa? Korban sapi bisa, kerbau bisa, korban perasaan bisa. Itu satu contoh. Bisa kan? Anak berpakaian semuanya baik-baik, bikin kain kapak, makanan koci umumnya luar biasa, tapi bisa nangis, ngucurkan air mata. Ingat, ada yang ingat dosa-dosanya, ada yang ingat sahdunya, ada yang ingat orang tuanya dikubur, gurunya dikubur. Ya Allah, saya sudah berbahagia, Engkau berikan rezeki aku yang luar biasa. Tapi ketika aku korban kerbau mampu, korban sapi mampu, anak-anakku senang, orang tuaku kok tidak menyaksikan aku.
Saya sudah bisa senang sini, saya belum bisa membahagiakan, belum membalas kepada kedua orang tua. Nangis. Ada yang nangis biasa, sahdu, tapi menceritakan kayak apa sahdu, bisa enggak? Nggak bisa. Apalagi mau melihat kebesaran Allah, nggak mungkin. Ada kenikmatan yang diberikan saja kita tidak mampu untuk bisa melihatnya. Nah, Rasulullah sudah jauh kepeduliannya kepada umat ini. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dikasih tugas oleh Allah Ta'ala berapa? 50 kali. Ajib, 50 kali. Rasulullah akhlaknya luar biasa, tidak langsung membantah, umatku tidak kuat ya Allah. Ketemu Nabi Allah Musa. Mengapa ditemukan kepada Nabi Allah Musa? Nabi yang diantara Nabi yang paling beruntung, karena nurnya Allah Rasulullah ketika menghadap kepada Allah mendapat izzatillah, jalalillah, wa jamalillah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa ketularan dulu mendapatkan pertama kali. Itu hebatnya. Kata Nabi Allah Musa, minta lagi, kurangnya umatmu tidak kuat. Bukan itu sebetulnya. Kalau Rasulullah sudah tahu kalau umatnya tidak kuat, jangan dikira tidak. Apa menuruti Nabi Musa? Tidak. Bukan itu pendorong. Supaya apa? Rasulullah dapat berhadapan bertemu dengan Allah Ta'ala lagi, mendapat itu lagi. Dia ketemu Nabi Muhammad, dapat lagi, begitu kan. Bolak-balik sampai 10 kali. Seandainya Rasulullah Ta'ala memberikan sholat sekaligus 5 waktu, berarti Rasulullah ketemu Allah Ta'ala hanya berapa kali? Hanya 1 kali. Dengan 50 waktu Allah Ta'ala memberikan kepada Rasulullah keistimewaan. Rasulullah bisa nador ila wajhil karim berapa kali? 10 kali. Ini hikmah daripada 50 waktu untuk menunjukkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka orang yang tahu isinya Quran adalah baginda Nabi, dan Quran bagian kesaksian Allah Ta'ala untuk menyaksikan, menjadi saksi atas ciptaannya Allah Ta'ala sendiri. Dan Quran di dalamnya yang mengangkat, membeat sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Wisudanya Allah Ta'ala kepada para sahabat Nabi, wisudanya Allah SWT kepada pewaris Nabi, innama yahsyallah min ibadihi ulama. Wisudanya Allah Ta'ala kepada para aulianya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Siapa yang mewisuda para ulama dan para aulia? Allah Ta'ala langsung. Tapi untuk mendapatkan itu pasti ada. Kita bagaimana taatnya kepada orang tua, taatnya kepada guru, insya Allah kalau kita mau mendapatkan darajah wali minal aulia illa ilmu manfaat, ilmu laduni, taatlah kepada kedua orang tua, taatlah kepada gurunya. Nanti pulang dari pondok ketemu kiai kita dulu yang mengajarkan alif lam mati jabar al ha mim mati jabar hamdal apesdu alhamdu alif atas a alif bawah i alif domah u a i u sampai kita tahu membaca Quran dan lain sebagainya. Lulus sekolah kita pesantren, apal sorofnya, apal jurumiyahnya, sampai Amriti Ibnu Aqil dan kitab yang tebal-tebal belajar luar biasa. Begitu pulang ditanya, kamu ingat Kiai anu ndak? Kiai siapa? Kiai si A, meninggal itu, Allah yarhamu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh Kiai anu, oh, itu bekas guruku itu. Bekas guru katanya. Haula wala quwata illa billah.
Saya dulu ngaji Quran dengan beliau, Kiai bekas, masakin. Lah inilah. Begitu mau mengharapkan ilmu hayata. Inilah perlunya peringatan khol. Memperingati kembali bagaimana para ulama-ulama kita mendapatkan ilmu manfaat. Dan ikut andil besar, jangan dikira ulama-ulama kita itu hanya mengajar diniyah saja. Tidak, bagaimana beliau ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sebagaimana tadi diterangkan oleh anak saya Al-Habib Sani. Jadi hal ini bagian ucapan terima kasih juga kepada para ulama, para sesepuh. Kalau tidak sebab para beliau, mana kita mungkin mengerti al-iman, al-islam, karena kita tidak menjumpai baginda Nabi SAW. Siapa yang membawa penyampai sebagai kepanjangan tangan? Ya al-ulama warathatil am. Inilah kita mengerti iman wal Islam. Tinggal kita pulang dari hall ini bisa membawa oleh-olehnya. Tidak, madu yang telah kita sebarkan bisa mewadai untuk obat diri sendiri, sampai keluarga, sampai tetangga, dan sampai kiri kanan kita, sehingga mendapat obat-obat tersebut. Dan kembali kepada sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bila mana ada tutur kita kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan taftahu lana biha babal khairat was sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa ibnatina wa banatina wa ilmina waj'alhum min ibadika salihin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jamil jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.